Bisa dimulai Pak Abbas? Silakan, udah terekam dari tadi, Bu. Oke, sip. Ayo silakan Pak Arif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya untuk malam ini? Alhamdulillah baik, sehat Pak Arif. Bagaimana Pak Arif kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Sebelumnya kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu? Oh iya, begini loh Pak, saya ini sebenarnya ada masalah. Masalah saya ini adalah bagaimana cara saya bisa meningkatkan kompetensi dalam mengajar. Karena saya merasa bahwa kemampuan mengajar saya ini masih jauh dari maksimal, Pak. Oh gitu, bagus Iya, sekali ya Bu. iya Bang. Kira-kira selanjutnya Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut itu kira-kira seperti apa ya Bu ya? Iya, saya ingin meningkatkan kompetensi saya ini, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kebetulan saya kan mengampu mata pelajaran ekonomi ya Pak di SMA Ya. di kelas 12. Jadi, pada pembelajaran mata pelajaran yang saya ampu itu, saya berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya, Pak. Oh gitu, heeh. Iya. Jadi selama ini sudah dilakukan. Kira-kira apa sih Bu yang sudah Ibu lakukan di dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Ya, untuk mencapai tujuan itu ya, saya sudah melakukan beberapa hal, di antaranya saya menggunakan pendekatan, pembelajaran, saya menggunakan berbagai model pembelajaran, menggunakan metode yang saya rasa itu, cukup menarik untuk saya sampaikan, untuk saya terapkan, di pembelajaran saya, Pak. Karena saya rasa pendekatan, yang saya terapkan dalam pembelajaran itu, ya menarik dan juga interaktif gitu. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Karena, dengan, semakin bagusnya perkembangan teknologi, ya mau tidak mau kan otomatis, akan lebih bisa membantu dalam kegiatan pembelajaran. Tapi, saya belum mendapatkan apa ya, yang benar-benar efektif begitu loh, Pak. Apa itu perasaan saya atau mungkin memang saya masih apa ya, dalam taraf berusaha untuk memaksimalkan diri, begitu, Pak. Oke, ya mungkin kita ke depan bisa jadi lebih baik lagi. Kalau pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran, apa sih Bu kira-kira tantangan dalam masalah tujuan tersebut, dalam mencapai lah artinya jadi tantangan tersebut kemudian di dalam mencapai tujuan itu apa Bu kira-kira? Iya, Yang menjadi tantangan? oke. Jelas Pak ya, yang namanya tantangan itu pasti ada Pak ya, jelas pasti ada. Jadi, pada saat saya berusaha untuk menerapkan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran saya untuk mencapai tujuan-tujuannya itu, saya menemukan, tantangan yang sebenarnya ini apa ya, benar-benar nyata, real, Pak. Nah, di antaranya apa, saya merasa kesulitan saat saya, berada dalam posisi bagaimana cara saya untuk, memberikan dorongan kepada siswa, supaya siswa itu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan itu menjadi tantangan, Pak, tantangan terbesar saya. Bagaimana caranya siswa pada saat Nah, jadi saya berusaha untuk mendorong siswa bagaimana caranya berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Itu menjadi tantangan saya, Pak, dan, sejauh ini saya belum bisa memaksimalkan dan itu menjadi, tantangan dan saya merasa, inilah kesulitan saya. Gitu, Pak. Iya. Jadi dengan apa yang udah Ibu sampaikan itu saya bisa sedikit memahami lah gitu. Mhm. Kemudian kira-kira Ibu Eni
tadi kan sudah ada tujuan ya. Jadi Iya. kira-kira apa sih Bu yang dibutuhkan misalkan di dalam mencapai tujuan tersebut itu apa Bu kira-kira? Iya, untuk mencapai semuanya tentunya saya butuh strategi bagaimana, supaya saya itu kesulitan saya dalam mendorong siswa tadi teratasi. Jadi intinya saya membutuhkan strategi untuk mendorong siswa supaya lebih bisa berpartisipasi aktif terutama dalam proses pembelajaran, Pak. Oh Tuh, gitu, jadi proses strategi pembelajaran ya. strategi intinya. Oke baik. Jadi, kalau kita membahas strategi itu kan kita untuk mendorong siswa agar, aktif Berpartisipasi menjadi, aktif. aktif ya dalam Iya. proses pembelajaran. Coba, bisa nggak Ibu jelaskan secara apa namanya, singkat Mhm. untuk biar bisa saya pahami? Oke, maksud saya begini Pak, strategi yang saya butuhkan untuk mendorong siswa supaya berpartisipasi aktif itu diantaranya saya akan, mencoba untuk mengawalinya dengan mengetahui dulu penyebab siswa itu kurang atau tidak mau berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran itu apa. Nah, jadi ketika saya sudah mengetahui penyebabnya ya, penyebab kenapa siswa kurang bahkan tidak mau berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, maka bisa jadi penyebab itu dimunculkan karena apa? Mungkin si anak itu memang benar-benar belum paham dengan materi yang diajarkan oleh guru. Nah, terkadang juga, kita dapati murid itu yang memang merasa bosan. Bosan dengan, mungkin metode pembelajarannya, bosan dengan materinya, karena merasa dirinya sudah tahu, sudah mampu gitu loh, sudah mampu dan, sebenarnya ada protes dari dalam dirinya, kenapa diperlakukan sama dengan yang lain, sehingganya dia merasa bosan begitu, Pak. Oke, dan, mungkin juga pasti muncul sebagian murid yang merasa, apa ya, sengaja melakukan itu, supaya apa? Untuk cari perhatian. Nah, pernah Pak saya dapati seperti itu, ada murid yang memang sengaja melakukan itu supaya apa? Supaya diperhatikan oleh guru, gitu. Jadi, untuk mengatasi semuanya itu, saya berusaha untuk memberikan penjelasan yang lebih, supaya apa? Supaya anak paham, sehingganya anak bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Selanjutnya misalkan, ada nggak sih Bu rencana yang Ibu siapkan dalam, mengatasi misalkan ada masalah-masalah di hal yang sudah Ibu jelaskan tadi gitu? Mhm Ada rencana nggak gitu? mhm. Oh, rencana Pak ya? Iya, saya sudah punya rencana sebenarnya Pak ya, tapi ini baru konsep Pak, konsep, yang saya jadikan rencana. Jadi dalam hal ini, saya sudah menyiapkan diri untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi. Untuk apa? Supaya siswa tidak bosan tentunya. Nah, selain itu saya juga, akan melakukan evaluasi dari, strategi-strategi, dari metode yang sudah saya, terapkan. Serta ya, jangan lupa, saya juga akan memantau hasilnya. Hasil dari proses pembelajarannya itu seperti apa, sehingganya nanti, saya bisa tahu perkembangannya dari awal, kemudian dari saya merencanakan, kemudian saya coba menerapkan dan, saya pantau hasilnya, sehingganya saya bisa mendapatkan informasi dari hasil pantauan saya melalui hasil dari proses pembelajaran tersebut. Coba. Oke, heeh. Jadi, tinggal, implementasi ya Bu ya, saya Iya iya, mendukung betul. untuk melaksanakan Mhm, kegiatan ataupun, metode yang sudah Ibu rencanakan tadi. mhm. Kemudian, kalau kita melihat
rencana. Jadi ada rencana tindakan yang nyata lah, Bu. Jadi ada tindakan Ya. nyata, kira-kira kapan ya, Bu, mulai menerapkan strategi dan rencana yang sudah dibuat tersebut, kira-kira kapan? Oh iya, saya sudah merencanakan Pak, kapan mau, mulai saya terapkan. Kalau bisa sih secepatnya Pak, minimal minggu depan saya sudah, mulai menerapkan itu Pak, karena saya penasaran dengan hasilnya. Insya Allah Pak, mudah-mudahan di minggu depan, saya akan coba terapkan. Keren sekali ya Bu ya. Jadi apa sih Bu dukungan ataupun sumber daya lain yang kira-kira Ibu butuhkan untuk memulai ini semua? Oke, untuk memulai Pak ya? Iya. Ya, oke, untuk memulai. Saya berusaha untuk, berkolaborasi Pak dalam hal ini. Berkolaborasi dengan siapa? Dengan rekan guru. Nah, dengan cara bagaimana saya melakukan diskusi Pak. Jadi saya, akan melakukan diskusi dengan rekan-rekan guru yang sudah pernah menerapkan metode-metode yang akan saya terapkan ini. Kemudian saya juga ya mencoba untuk menggali informasi dari berbagai macam sumber yang saya jadikan referensi terkait dengan bagaimana sih meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu, Pak. Oke. Oke. Coba sekarang coba kita menentukan bagaimana Ibu Eni itu akan mencoba menganalisis lah. Jadi menganalisis keberhasilan dari tindakan yang akan Ibu lakukan. Saya ingin tahu Bu, misalkan apa sih Bu indikator yang akan menjadi yang bisa kita lihat lah. Jadi untuk mengetahui bahwa strategi yang akan Ibu lakukan itu bisa berhasil. Oh iya, ya, oke Pak, siap. Ya, ya tentunya saya akan memantau hasil dari pelaksanaan strategi dan rencana yang saya terapkan tadi Pak. Jadi saya pantau hasilnya. Nah, kemudian diantaranya dengan cara apa? Meminta rekan sejawat untuk melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke. Kemudian mengevaluasi serta menganalisis hasil dari lembar kerja peserta didik ya, lembar kerja peserta didik dalam proses pembelajaran tadi. Kemudian jangan lupa mengumpulkan umpan balik. Nah, umpan balik itu bisa dari rekan kerja, rekan sejawat, bisa juga dari siswa. Untuk apa? Ya, tentunya untuk apa ya? Untuk masukan buat kita, untuk koreksi kita. Nah, dan untuk mengukur apakah mereka merasa lebih atau mungkin mereka merasa berhasil dalam proses pembelajaran. Gitu, Luar Pak. biasa. Iya. Jadi luar biasa sekali. Apa namanya? Tadi Ibu tadi akan mencoba untuk memulai di minggu depan lah Bu ya. Iya, Pak. Jadi agar bisa menerapkannya, kemudian bisa untuk mengevaluasi dari hasilnya. Jadi Ibu setuju ya, minggu depan bisa kita mulai ya. Setuju, Pak, setuju. Apa namanya? Sama-sama Bu Eni, jadi semoga ke depan di dalam pelaksanaan kegiatan rencana yang akan Ibu lakukan, saya menunggu kabar baik yang akan saya dengar. Kemudian juga saya rasa untuk kegiatan coach pada hari ini semoga bisa diimplementasikan strategi, kemudian yang jelas saya akan menunggu hasil kabar baik yang akan Ibu kabarkan kepada saya. Mungkin itu aja. Oke, siap. Saya akan melakukannya, Pak. Dan terima kasih untuk bantuannya, Pak. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, Pak Arif. Iya, sama-sama Bu Eni. Iya. Oke, pas ini Kita 20 akan menit. Pas. Iya, Pak. Oke. Gimana? Kita Langsung mulai. kita gantian. Sip. Oke.
take action. Oke. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu Eni sendiri gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sehat Pak. Ya, meskipun cuaca sepertinya kurang mendukung Pak ya, karena panasnya cukup tinggi hari ini ya. Luar biasa ya. Iya, oke. Ya. Oke Pak Arif, hari ini kita akan membahas tentang tantangan yang Anda hadapi dalam mengelola kelas ya Pak ya. Saya mendapat informasi bahwa Anda mendapatkan, mempunyai tantangan dalam pengelolaan kelas yang heterogen. Nah, dari permasalahan itu, apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini Pak? Harapannya dari sisi coaching ini saya bisa mendapatkan sesuatu yang selama ini ingin saya cari karena memang ada beberapa pemikiran yang kadang membuat saya tuh jadi bimbang sih Bu, mau memilih Iya, yang apa dan seperti apa gitu. begitu Pak ya? Iya, oke. Selanjutnya Pak, terima kasih Anda sudah menyampaikan harapan tadi. Nah, sekarang kita coba identifikasi lebih lanjut Pak ya, terkait dengan situasi yang sedang dihadapi. Nah, apa saja yang menjadi tantangan spesifik Anda, terkait dengan keragaman kebutuhan belajar di kelas Anda, Pak? Oke, jadi memang di dalam kelas itu kita luar biasa ya Bu ya. Jadi selain kita mendapatkan anak yang bermacam-macam dari suku-suku yang berbeda, kemudian ada latar belakang pendidikan orang tua pun juga yang berbeda, yang itu mengakibatkan terkadang proses pembelajaran anak di dalam kelas itu bisa berbeda pula gitu. Jadi memang kalau saya menemui itu, kalau untuk di daerah saya sendiri, jadi memang mayoritas orang tuanya itu kan petani. Jadi Iya, petani itu ada juga yang orang tuanya menjadi buruh tani, ada juga yang memang mereka punya, eee, garapan sendiri. Kemudian juga mmm, selain petani ada yang menjadi nelayan, kemudian ada yang pedagang. Dan itu menyebabkan faktor pembelajaran anak di, rumah itu akan bervariasi juga. iya, Dan itu menyebabkan efek daya tangkap anak pada saat proses pembelajaran di dalam kelas juga itu berbeda. mmm, Dan yang saya hadapi itu di dalam kelas adalah perbedaan, kemampuan anak, ada yang cepat untuk memahami, ada juga yang lambat, bahkan ada juga yang perlu dukungan dari dewan guru. Mungkin itu Bu yang mmm. heterogen yang jadi faktor pemikiran saya dan teman-teman di sekolah. Oke, saya mengerti, Pak. Bagus sekali. Nah, dari semuanya, Pak, apakah Bapak sudah mencoba untuk menyiapkan strategi untuk mengatasi masalah yang sedang Bapak hadapi? Kalau untuk strategi sih sebenarnya, sempat untuk kita berdiskusi dengan stakeholder yang ada di sekolah, dimulai dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan sejawat, dan ada juga dari lingkungan sekitar gitu. Jadi, harapan dari teman-teman yang ada di sekolah dan saya juga pribadi, saya juga mendukung. Jadi saya juga ingin memberikan tugas tambahan lah, Bu. Jadi strateginya itu kita bisa membuat, tugas tambahan untuk anak-anak yang memiliki daya tangkap yang lebih cepat, gitu kan. Kemudian, Oke. eee, tujuannya apa? Biar ada gap lah. Jadi kadang di kelas itu gini, Bu, ada anak yang kita menjelaskan satu kali, itu ada yang sudah paham. Iya. Kemudian ada juga yang anak diajarkan 2 kali sampai 3 kali pun masih belum paham gitu kan. Jadi kan artinya, daya tangkap anak itu menjadi faktor penting
sebagai kami guru, sebagai saya guru untuk bisa memahaminya. Dan terkadang itu jadi faktor utamanya itu adalah anak yang sekali diajarkan paham, itu kalau Mmm. misalkan saya ulang karena ada anak yang belum paham itu sampai 2 kali, 3 kali, mereka menjadi bosan, Masih gitu kan, bosan, iya. menjadi Mhm. bosan. Nah, jadi dari hal tersebut saya ingin gimana caranya biar anak-anak itu tidak bosan juga yang sudah paham Mmm. dan saya bisa mengulang-ulang, gitu. Oke, baik. Strateginya seperti itu, Pak, ya. Oke. Nah, sekarang, yuk kita coba buat rencana untuk mengatasi masalah itu, Pak. Nah, menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan untuk membuat aktivitas belajar itu bisa lebih inklusif dan juga adaptif, terutama untuk siswa, Pak? Oke, kalau kita berbicara tentang aktivitas belajar siswa yang inklusif dan Iya. adaptif ya, Bu, ya. Jadi kita, saya sendiri ingin mencoba untuk, penerapan metode pembelajaran yang, berbeda, bervariasi. Mhm. Misalnya saya akan mencoba, menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang, sifatnya pembelajaran bertingkat gitu. Mhm. Jadi, di mana jadi harapan saya tugas-tugas yang diberikan itu berdasarkan tingkat kemampuan anak yang ada di Mhm. kelas gitu. Jadi kan Iya. sudah saya sebutkan tadi ada anak yang mudah paham, kemudian ada juga anak yang perlu diajarkan 2 sampai 3 kali. Saya Mhm. ingin mencoba memberikan, tugas-tugas yang berbeda-beda juga. Jadi kalau misalkan di dalam kelas ada anak yang sudah, paham, kita tidak usah memberikan tugas-tugas yang kira-kira bakal menciptakan kebosanan. Dan kemudian juga Mhm. kita coba untuk anak-anak yang belum paham juga, kita akan coba Mhm. untuk, treatment untuk tugas-tugas yang dimulai dari yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Itu mungkin. Oke, iya, luar biasa, bagus sekali, Pak. Ya, oke, selanjutnya, bagaimana jika kita merancang beberapa aktivitas yang sesuai dengan pendekatan tersebut, Pak? Mungkin sebagai masukan ya, misalnya dengan membuat kelompok belajar, dengan pemberian tugas yang berbeda-beda. Menurut Bapak bagaimana? Iya Bu, itu bisa sangat membantu ya. Mhm. Saya itu ingin mencoba membuat, kelompok itu berdasarkan kemampuan, anak-anak gitu kan, dan Mhm. memberikan tugas sesuai dengan, tingkatan mereka. Mhm. Dan apa namanya, saya juga pernah, berpikir bahwa, eee, kelompok belajar itu sangat penting. Harapan saya Mhm. juga pada saat nanti saya ingin coba menerapkan apa, metode-metode pembelajaran yang bertingkat tadi, saya Mhm. ingin coba menggunakan, eee, pembelajaran artinya Mhm. anak-anak yang lingkungan apa, tempat tinggalnya berdekatan itu bisa kita coba juga mereka bisa saling mengajari. Jadi Iya. memang apa namanya, misalnya ada anak yang di daerah ataupun setingkat RT itu saling berdekatan. Jadi artinya Mhm. anak yang bisa tadi bisa mengajari anak yang belum paham. Jadi tentor Mhm. sebayalah artinya ya. Iya, Jadi iya, iya, apa mhm. namanya, yang belum bisa mengajarkan yang bisa. Itu sih harapannya. Mhm. Oke, bagus sekali, ide bagus itu, Pak. Iya, silahkan coba untuk diterapkan, Pak, ya. Nah, selanjutnya, Pak, oke, terkait dengan semua hal yang sudah kita bahas tadi. Nah, ada nggak Pak, tindakan yang nyata yang sudah Bapak rencanakan? Misalnya, kapan mau coba diterapkan, kapan mau coba dimulai, begitu? Oke, saya sudah pernah, apa namanya, berdiskusi dengan teman-teman juga. Jadi memang untuk permasalahan anak-anak yang heterogen tadi, itu memang harus cepatnya kita lakukan karena memang kita memasuki tahun ajaran baru, Mmm. meskipun dengan kondisi, apa namanya, kadang anak-anak juga yang berbeda-beda, itu harapannya bisa menjadi,
tolak ukur kita untuk ke depan. Mhm. Mungkin bisa kita coba untuk nanti di setelah kita 1 minggu, jadi 1 minggu Mhm. ke depan kita akan coba, terutama adalah sebelum kita, eee, menerapkan strategi yang akan diterapkan di dalam kelas, yang paling utama adalah kita mengetahui kemampuan anak, kita memahami. Kadang kan kita kalau di tahun ajaran baru seperti ini ada rolling ya Bu, jadi ada Iya. pergeseran anak-anak yang Mhm. awalnya di kelas yang sama, ada Mhm. perubahan, dan kita juga akan lebih baik kita mengetahui kemampuan, personal anak-anak juga untuk Mhm. ke depan. Yang paling utama kita juga bisa harus memahami, kecenderungan belajar anak di dalam kelas. Iya. Itu juga salah satu faktor kunci bagaimana kita bisa memberikan tugas-tugas ke depan. Karena memang kita ketahui bahwa, anak-anak itu memang mempunyai cara belajar yang, unik gitu kan. Jadi ada anak yang, mungkin bosan dijelaskan dengan menggunakan, papan tulis, ada juga Mhm. anak yang senang juga menggunakan papan tulis, kemudian ada juga anak yang Mhm. lihat video, kemudian praktik langsung. Mhm. Nah, itu yang menjadi faktor, eee, pikiran-pikiran yang harus diterapkan kita sebagai guru juga, sebagai saya ya. Harapan Iya, saya iya. juga bisa memahami anak lebih lebih dalam dan memberikan tugas Mhm. yang sesuai dengan minat bakatnya. Tetapi yang paling utama tadi kan adalah bagaimana kita bisa menjembatani Mhm. anak-anak yang memiliki kemampuan yang tinggi dan kemampuan yang rendah. Kadang saya juga berpikir Bu, apa namanya, Mhm. ngusul dengan, teman-teman, coba sih kita gabungin aja ada anak-anak yang, apa namanya, yang kemampuan tinggi jadi satu Mhm. kelas, kemudian yang kemampuan rendah Mhm. satu kelas. Biar apa? Biar Mhm. biar enak juga ngajarnya. Mmm. Nah, tapi ternyata setelah dievaluasi ke depan, ternyata kita juga harus nggak boleh seperti itu. Jadi kalau Mhm. misalkan kita terlalu mengkotak-kotakan anak yang kemampuan tinggi dengan yang tinggi terus, itu yang ada adalah yang kemampuan rendah tidak mengetahui bahwa, oh ternyata Mhm. ada sih anak yang, tidak tidak bisa berkolaborasi karena tujuan kita Mhm. itu, biar saling kolaborasi. Jadi anak Mhm. yang kemampuannya lebih baik bisa mengajarkan kepada teman-temannya yang kurang baik. Saya juga, Iya. pernah menerapkan beberapa sebelum sebelum ini saya menerapkan juga. Jadi pada saat anak yang memiliki memiliki kemampuan yang tinggi, kemudian dia mengajarkan kepada teman yang belum paham, nah itu menyebabkan anak yang memiliki kemampuan tinggi itu tidak bosan lagi di dalam melaksanakan Mhm. pembelajaran. Dia Belajar. memiliki tantangan bahwa, oh ternyata, pada saat saya ini sudah paham, kemudian saya bisa mengajarkan kepada teman-teman sekelas saya untuk materi-materi tertentu, itu mereka Mmm. akan menjadi lebih tertarik di dalam, kelas sendiri gitu. Dan kita Mmm. sebagai guru juga, kita harus bisa, apa, memberikan ruang untuk anak-anak yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengajarkan kepada teman-temannya yang masih belum paham. Jadi Iya. satu sisi kita tidak perlu mengajarkan anak yang belum paham 2 sampai 3 kali, kemudian anak Mhm. yang sudah paham juga, dia bisa lebih berperan aktif dan tidak, bosan harapannya juga ya, Bu, ya. Jadi biar anak-anak yang memiliki kemampuan tinggi itu bisa bisa, apa, memiliki peran di dalam kelas untuk menjadi, role model proses pembelajaran yang ada dalam kelas. Oke, keren sekali Pak Arif, sip. Jadi minggu depan Pak ya? Insya Allah minggu depan Oke, kita ya sip. coba. Mhm. Dan untuk memulainya di minggu depan itu Pak, Bapak butuh dukungan atau sumber daya lain gitu? Oh jelas sekali Bu, memang, Mhm. untuk kita coba untuk menerapkan, strategi yang tadi sudah kita bahas, memang kita nggak bisa menerapkan, strategi itu, dengan diri kita sendiri. Yang paling utama kita juga harus, sharing juga kepada pimpinan kita, meskipun hanya sebatas pemberitahuan. Yang paling utama kita berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Tujuannya Mmm. apa? Biar, strategi yang rencana kita buat ini akan match dengan apa, teman-teman yang lain.
Jadi Mhm. tidak semerta-merta, oh ternyata, proses, strategi yang akan kita coba itu berbeda dengan guru-guru lain. Dan kemudian juga selain guru-guru lain ataupun teman sejawat itu sangat penting, yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari orang tua itu sendiri, Bu. Jadi saya pahami bahwa karena kan kita kan di sekolah negeri ya, Bu, ya. Jadi kita nggak Mhm. bisa terus-menerus mendampingi anak di dalam proses belajar. Sedangkan kita masih banyak sisa waktu mereka di rumah. Nah, kalau orang tua di rumah tidak mendukung proses, belajar ini, itu akan menjadi PR double untuk sosok seorang guru. Harapannya, makanya tadi kan, kita coba, setelah pulang sekolah, anak-anak yang komunitas belajar artinya ya, rumahnya berdekatan bisa 2 orang, 3 orang, dan yang di dalamnya itu harus ada anak yang bisa mengajari teman yang lain, gitu. Tujuannya Mmm. adalah, biar mereka pada saat bertanya, itu ada teman yang sudah bisa. Dan kemudian Oke. juga selain itu, harapannya pada saat jam-jam mereka pulang sekolah itu diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, yang kita Mhm. ketahui bahwa, majunya teknologi di era sekarang itu tidak menutup kemungkinan anak-anak bisa berperilaku negatif. Dan Iya. dengan tugas Jadi yang kita berikan bertingkat ataupun dengan pembelajaran, yang efektif, itu harapannya pada saat anak pulang sekolah istirahat sebentar, mereka bisa berkumpul dan bertemu dengan teman-temannya di sekitar rumahnya, mereka bisa saling mengajari satu dan lainnya, itu akan menimbulkan efek positif dan mengurangi penggunaan gadget yang kita ketahui bahwa untuk anak-anak itu masih belum bisa menggunakan secara bijak gitu kan. Tetapi, iya. dari proses belajar yang ada di luar jam sekolah, itu harus kita dampingi. Artinya pada saat Mhm. anak ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi, guru yang ada di rumah untuk mengatasi Mhm. permasalahan-permasalahan. Jadi kita juga sebagai guru, bukan hanya pada saat di dalam, sekolah kita mengajar, tapi di luar pun kita harus bisa memberikan bimbingan-bimbingan yang positif untuk anak, gitu. Oke, baik. Seru sekali sepertinya, Pak, ya. Ya. Terus Pak, untuk, menganalisis keberhasilan dari apa yang sudah, Anda konsep untuk penerapannya nanti, Bapak punya indikator tidak? Untuk memantau mungkin dan, bisa dijadikan, tolak ukur untuk mengetahui, apakah strategi yang sudah Bapak terapkan itu nantinya berhasil atau belum. Punya nggak indikatornya, Pak? Sudah Eee, dibuat belum? Kalau indikator sudah, jadi memang kalau kita melihat proses pembelajaran yang ada di luar, itu kan kadang kita tidak bisa memantau satu persatu. Tetapi saya Iya. indikatornya adalah bagaimana keterlibatan siswa itu di dalam diskusi kelas. Jadi, Mmm. pada saat anak itu memang sudah terbiasa melaksanakan ataupun melakukan pembelajaran di jam sekolah, itu akan terlihat pada saat mereka melakukan diskusi-diskusi kelas. Nah, diskusi Oke. kelas yang baik itu adalah diskusi yang di mana anak itu merasa mereka lebih leluasa, Mhm. kemudian tidak ada saling, apa ya, artinya, men me Menjatuhkan? menjagakan, artinya, "Oh, si A ini Mhm. lebih pintar dan saya tidak berperan." Dan Mmm. kalau kita bisa melihat misalkan, yang lebih pandai itu kan biasanya dalam kelas saya amati ya, karena Mmm. dia nggak tahan dengan, apa, teman-teman yang lambat, dia kerjakan sendiri, kemudian Iya. sama teman-teman cuma ditempel aja gitu kan. Tapi kalau kita Mmm. bisa melihat yang punya kemampuan lebih itu bisa memberikan peran kepada teman-teman yang kurang tadi, itu akan bisa indikator terlihat bahwa, oh ternyata Mmm. ini berhasil gitu, kerjasamanya, Mhm. kolaborasinya di dalam melaksanakan, apa, proses pelajaran. Kemudian yang tidak kalah penting adalah, kita bisa mengumpulkan umpan balik lah. Jadi umpan balik dari siswa untuk mengukur apakah mereka itu merasa lebih tertantang ataupun terlibat. Kalau misalkan dalam umpan balik itu anak-anak yang awalnya rajin jadi malas, itu kan jadi masalah. Kemudian Iya, betul. yang malas jadi rajin, itu sesuatu yang baik. Nah, yang baik itu harapannya yang malas jadi lebih
rajin, yang rajin akan lebih semangat lagi gitu. Oke, sip, rencana yang sangat bagus, Pak. Oke, untuk melakukan pengecekan bagaimana hasil dari penerapan strategi-strategi yang Bapak miliki tadi terkait dengan penyelesaian masalah yang ada. Bagaimana kalau 2 minggu lagi kita lakukan pertemuan, untuk mengevaluasi hasilnya, Pak? Oke, setuju Bu ya. Hmm. Kita ketemu lagi dan kita Mhm. berdiskusi lagi dengan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Terima kasih Ibu Eni. Oke, sama-sama Pak Arif. Sukses untuk pelaksanaan rencananya Pak ya. Saya tunggu kabar baiknya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Arif.